Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Indra Aditya Prayoga, SOS MSI, dosen tetap pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nurtanio Bandung. Sekarang saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang ke-1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Saya akan menyusun dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya mengampu mata kuliah pemerintah daerah dengan kode 3204 yang termasuk ke dalam kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan dengan bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 6. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, mata kuliah ini membahas tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Mulai dari konsep dasar, sejarah, struktur organisasi, kebijakan publik, keuangan daerah, peraturan daerah, pemilihan kepala daerah, perencanaan pembangunan di daerah, hingga pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami peran dan fungsi pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, serta mampu menganalisis isu-isu kontemporer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian lulusan yang dibebankan oleh program studi pada mata kuliah ini diantaranya 1. Yaitu memahami sistem pemerintahan daerah di Indonesia, memahami struktur organisasi dan fungsi pemerintah daerah serta hubungannya dengan pemerintah pusat. Yang kedua, menganalisis berbagai isu dan permasalahan yang terkait dengan pemerintahan daerah, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan membuat penilaian yang akurat untuk merumuskan solusi yang efektif. Ketiga, memahami aspek hukum dalam pemerintahan daerah dan memahami berbagai undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. 4. Memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang kebijakan publik di tingkat daerah dan memahami kebijakan itu dibentuk dan berpengaruh terhadap masyarakat. Kelima, memahami sistem keuangan daerah, termasuk sumber pendapatan daerah dan alokasi dana dari pemerintah pusat dan memiliki pemahaman tentang pengelolaan anggaran daerah. Keenam, menganalisis tantangan global yang mempengaruhi pemerintahan daerah serta dapat merespons perubahan global dalam konteks tugas-tugas pemerintahan daerah. Ketujuh, berkontribusi secara positif pada pembangunan nasional melalui peran dalam pemerintahan daerah dan pemahaman tentang peran pemerintah daerah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep, peran, dan fungsi pemerintahan daerah, aspek hukum, struktur organisasi, proses pemilihan kepala daerah, peraturan daerah, sistem keuangan daerah, perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta tantangan global yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Pembelajaran mata kuliah pemerintah daerah pada semester genap tahun ajar 2024-2025 mencakup 16 pertemuan, yang diantaranya pertemuan ke-8 adalah pelaksanaan UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Metode pembelajaran mata kuliah pemerintah daerah bersifat aktif, partisipatif, dan kontekstual, meliputi ceramah, diskusi, studi kasus, presentasi, serta tugas, analisis kasus dan proyek. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah slide presentasi, bahan ajar digital, serta materi tambahan yang disampaikan melalui grup WhatsApp. Penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan beberapa komponen,
Di antaranya ujian tengah semester dinilai 20%, ujian akhir semester 20% juga, tugas, proyek, dan analisis kasus 40%, presentasi dan partisipasi aktif di kelas 20%. Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan pemahaman materi, kemampuan analisis, partisipasi diskusi, serta kualitas presentasi dan tugas. Evaluasi diberikan secara berkala sebagai umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, menumbuhkan pemikiran yang kritis, adaptif, serta menyiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di bidang administrasi, khususnya pada konteks pemerintahan daerah. Berikutnya, silakan simak video pembelajaran, yaitu pada saat ini bertepatan dengan pertemuan ke-13 pada mata kuliah pemerintahan daerah dengan kode APKK 3204 di semester 6 program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurtanio Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semester 6. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pertemuan ke-13 di mata kuliah pemerintah daerah. Nah, sebelum kita lanjutkan materi pertemuan ke-13, saya ingin pastikan bahwa teman-teman udah paham materi di pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira siapa di antara teman-teman yang mau mereview pokok bahasan dari pertemuan ke-12? Acungkan tangannya. Boleh, Kang Dika? Baik Pak, jadi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang proses perencanaan pembangunan daerah, Ya. definisi proses perencanaan pembangunan daerah, dan juga konsep serta proses perencanaan pembangunan daerah. Barangkali ada yang mau menambahkan di antara teman-teman? Oke, silakan, Teteh. Izin Bapak, selanjutnya ada tujuan daripada pembangunan daerah dan tahapan daripada proses pembangunan daerah itu sendiri. Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah ya, semuanya udah paham materi pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan lanjut materi pertemuan ke-13, yaitu mengenai pembangunan daerah. Yang pertama adalah mengenai konsep dasar pembangunan daerah. Terus yang kedua tentang dimensi utama dalam pembangunan daerah. Dan yang ketiga adalah strategi pembangunan daerah yang efektif. Yang pertama apa? Yang kedua? Dimensi utama pembangunan daerah. Tiga? Strategi pembangunan daerah yang efektif. Oke. Kita mulai materi yang pertama, yaitu konsep pembangunan daerah. Nah, konsep pembangunan daerah ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesetaraan, untuk menciptakan juga pemerataan berdasarkan pada berbagai macam program seperti dana desa, pemberdayaan masyarakat, dan juga pembangunan sumber daya manusia bidang lainnya. Baik teman-teman, materi kedua di pertemuan ini yaitu mengenai dimensi utama dalam pembangunan daerah yang meliputi 4 dimensi. Pertama ada dimensi ekonomi, yang kedua dimensi sosial, yang ketiga dimensi infrastruktur, dan yang keempat adalah dimensi lingkungan. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah itu harus memperhatikan dimensi ekonominya. Jadi tidak hanya berfokus pada unsur atau pada dimensi infrastruktur aja. Mungkin teman-teman banyak menyaksikan bahwa pembangunan-pembangunan itu
terfokus pada dimensi infrastruktur. Ada pembangunan jalan, ada pembangunan jembatan, bahkan teman-teman mungkin di tempat atau di daerahnya masing-masing menyaksikan juga pembangunan MCK ya. Nah, tapi dimensi-dimensi yang lain pun itu harus diperhatikan, teman-teman. Nah, yang pertama, kenapa dimensi ekonomi itu harus diperhatikan juga oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunannya? Karena dimensi ekonomi ini merupakan salah satu penopang kehidupan masyarakat yang ada di daerah. Bagaimana bisa meningkatkan dimensi ekonomi ini? Itu harus dipikirkan. Dengan program pemberdayaan seperti pelatihan misalkan, atau program investasi misalkan. Seperti apa? Pengembangan UMKM digital yang ada di Bali, yang itu difasilitasi oleh pemerintah daerah yang ada di sana. Terus ada juga program-program investasi yang teman-teman bisa saksikan seperti di Kabupaten Bandung. Nah, ada banyak pengusaha yang berinvestasi di mana? Berinvestasi di tempat wisata yang ada di Ciwidey. Nah, pengusaha-pengusaha tersebut berinvestasi di sana, itu ada manfaatnya juga untuk masyarakat sekitar. Karena dengan adanya pariwisata, masyarakat di sekitar bisa ikut berjualan, gitu kan? Buka warung, ada juga yang menyewakan payung ketika hujan, ada juga yang menyewakan tikar, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, pada dimensi sosial, ini harus menjadi perhatian juga oleh pemerintah daerah. Kenapa dimensi sosial itu harus diperhatikan dalam pembangunan? Karena kesenjangan sosial sulit untuk bisa dipecahkan, teman-teman ya. Sebuah masalah yang sampai sekarang tuh masih sulit ditemukan solusinya secara konkret ya, atau secara tepat. Nah, yang kaya makin kaya, ya kan? Yang menengah bergumul terus dengan hutang, yang miskin bablas miskin. Gitu. Nah, sekarang tuh ada banyak program teman-teman dari pemerintah daerah untuk pembangunan dimensi sosial ini. Ada program-program yang diamanatkan oleh pemerintah pusat yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satunya apa? Misalkan, ada banyak masyarakat yang anaknya itu pengen kuliah tapi nggak punya biaya. Nah, pemerintah menyediakan program KIP. Terus, buat masyarakat yang lagi sakit, nah, khususnya masyarakat miskin ya, tapi mereka nggak punya biaya untuk berobat, ada program jaminan kesehatan nasional. Nah, dimensi ketiga adalah dimensi infrastruktur. Dimensi infrastruktur ini merupakan dimensi yang paling nyata dapat terlihat oleh teman-teman semuanya di berbagai daerah. Nah, sekarang untuk pembangunan infrastruktur itu tidak hanya dipegang oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten, terus desa ya. Tapi sekarang RT dan RW pun mendapatkan kesempatan melalui program sinergitas pembangunan desa dan program sinergitas pembangunan kelurahan. RT dan RW bisa membuat proposal, mengajukan terkait dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayahnya. Nah, selanjutnya terkait dengan lingkungan. Dimensi lingkungan ini yang sering banyak dilupakan teman-teman dalam pembangunan di daerah ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah penebangan pohon. Terus apa lagi? Buang sampah sembarangan. Betul. Nah, pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan itu akan menimbulkan dampak negatif, teman-teman. Contohnya apa? Pembangunan tempat wisata ya, dengan cara menebang banyak pohon yang pada akhirnya menimbulkan banjir, teman-teman. Ciwidey itu dari dulu waktu saya kecil belum pernah banjir, teman-teman.
Tapi kemarin-kemarin kan teman-teman semua dengar beritanya, ada kejadian Ciwidey kena banjir. Itu kenapa? Karena hutannya tuh banyak digunakan untuk tempat wisata dan banyak pohon yang ditebang di sana. Oke. Selanjutnya kita masuk di materi yang ketiga. Bagaimana strategi pembangunan daerah yang efektif? Nah, materi ketiga ini mengenai strategi pembangunan daerah yang efektif. Ada 3 hal yang harus diperhatikan supaya pembangunan daerah itu berjalan secara efektif. Nah, yang pertama adalah perencanaan partisipatif. Kenapa perencanaan partisipatif itu penting untuk dilakukan? Nah, karena pemerintah daerah itu memang harus berkolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat yang jauh lebih tahu bagaimana kondisi di wilayahnya. Masyarakat yang memang merasakan apa yang mereka butuhkan. Nah, dalam hal ini, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Contohnya seperti musrenbang yang diselenggarakan di tingkat desa ataupun di tingkat kecamatan. Itu untuk apa? Nah, tujuannya adalah untuk menyerap atau mendengarkan aspirasi dari masyarakat terkait dengan berbagai macam kebutuhan pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, yang kedua, harus dilakukan juga penguatan kemitraan. Nah, penguatan kemitraan ini tuh mendorong sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk masyarakat sipil untuk mobilisasi sumber daya yang efektif. Nah, sekarang banyak dilakukan teman-teman pembangunan-pembangunan yang bekerja sama dengan sektor swasta, yang berkolaborasi dengan sektor swasta, ya kan? Dan sekarang pun memang harus memperhatikan juga sektor swasta yang benar-benar profesional, yang memang bisa diajak untuk bekerja sama. Karena memang dampaknya adalah untuk masyarakat secara luas. Dan poin ketiga adalah adaptasi dan inovasi. Nah, kenapa adaptasi dan inovasi itu penting dalam strategi pembangunan daerah yang efektif? Karena strategi terkait dengan adaptasi dan inovasi untuk mengintegrasikan teknologi terhadap perubahan iklim dan globalisasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Nah, ketika pembangunan daerah memperhatikan aspek adaptasi dan inovasi, tentunya akan menghasilkan program-program pembangunan yang jauh lebih baik, teman-teman. Apa yang harus diadaptasi? Diadaptasi itu sesuai dengan karakteristik unik dari daerahnya masing-masing, ya kan? Terus inovasinya seperti apa? Inovasi dalam pembangunan daerah itu bisa teman-teman lihat. Inovasi seperti program Smart City, ya kan? Terus inovasi seperti apa lagi? Aplikasi juga seperti yang ada di Kabupaten Bandung, ada yang namanya aplikasi BDS. BDS itu adalah singkatan dari Bedas Digital Service. Melalui aplikasi itu, teman-teman bisa mengajukan berbagai macam permohonan untuk apa? Untuk kebutuhan dalam membuat dokumen kependudukan. Gitu. Seperti teman-teman pengen punya KTP nih, atau sekarang mungkin butuh kartu keluarga baru nih. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk inovasi dari pembangunan daerah, teman-teman. Nah, inovasi dalam pembangunan daerah itu terutama harus memperhatikan juga berbagai macam kebutuhan spesifik dari masyarakat. Salah satunya yang tadi kan ada aplikasi. Terus apa lagi kira-kira inovasi pembangunannya selain aplikasi? Mall pelayanan publik. Ya kan? Oke, Pak. Ya, yang mengintegrasikan berbagai macam pelayanan yang ada di daerah itu di dalam satu tempat. Nah, di mall pelayanan publik itu, selain untuk melayani berbagai macam kebutuhan untuk pengurusan administrasi, ada juga tempat bermain untuk anak-anak. Ya. Jadi ketika orang tuanya misalkan ngurusin perpanjangan SIM, orang tuanya ngurusin untuk
bayar pajak misalkan. Anak-anaknya tuh bisa sambil main gitu. Terus ada tempat buat makan juga gitu. Itu ada di mana kira-kira? Nah, teman-teman bisa lihat di berbagai macam daerah. Ya, salah satunya di Kabupaten Kulon Progo. Ada di Kulon Progo tuh, mall pelayanan publik. Jadi memang diperhatikan dalam pembangunannya. Ada tempat untuk pelayanan publiknya yang mau ngurusin pajak ya, yang mau bikin KTP, terus yang mau bikin surat pindah dan lain sebagainya itu bisa di situ gitu. Terus ketika orang tuanya lagi sibuk, anak-anaknya bisa sambil main, bisa sambil makan juga, ada tempat makan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, materi di pertemuan ini sudah selesai kita bahas. Nah, materi terkait dengan pembangunan daerah yang udah kita pelajari bersama itu mencakup 3 aspek utama. Yang pertama adalah konsep dasar pembangunan daerah. Yang kedua, kira-kira apa? Dimensi utama. Dimensi utama dalam pembangunan daerah. Dan yang ketiga, strategi pembangunan daerah yang efektif. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, ada yang mau bertanya dulu? Izin bertanya Pak ya. Silakan Kang Hamzah. Tadi yang bagaimana dijelaskan oleh Bapak, di mana dalam dimensi utama pembangunan daerah itu ada sektor ekonomi. Nah, dalam fokus peningkatan ekonomi, pemerintah itu berinovasi atau menciptakan sebuah program yang namanya itu Danantara. Di mana Danantara ini kan untuk mendongkrak ekonomi dengan cara investasi ke BUMN dan sektor lainnya. Nah, pertanyaannya Pak, apakah di pemerintahan daerah atau BUMD itu juga akan mendapatkan investasi dari Danantara ini ataukah hanya di BUMN saja Pak? Seperti itu. Oke, terima kasih Kang Hamzah atas pertanyaannya. Ya, Pak. Jadi terkait dengan program Danantara itu bukan hanya BUMN yang mendapatkan manfaat, BUMD juga mendapatkan manfaat. Bahkan tingkat desa dan kelurahan pun mendapatkan manfaat. Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya siapa di antara teman-teman yang bisa menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini? Saya Pak. Silakan Teteh. Oke, jadi tadi ada konsep pembangunan daerah, yaitu pembangunan daerah merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, pembangunan daerah tersebut tuh berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang tujuan utamanya untuk pemerataan wilayah serta pengurangan kesenjangan antar wilayah. Tadi juga ada dimensi utama, ada 4. Yang pertama tuh ada dimensi ekonomi, sosial, infrastruktur, dan yang terakhir ada lingkungan. Serta strategi pembangunan daerah yang efektif, yaitu mencakup 3 strategi. Yang pertama perencanaan partisipatif, penguatan kemitraan, dan yang terakhir adaptasi dan inovasi. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih juga teman-teman selalu semangat belajar di mata kuliah pemerintah daerah. Dan saya doakan teman-teman mencapai kesuksesan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.